معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على إقامة الدين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini khatib akan menyampaikan judul khutbah, yaitu ada 3 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang terkemudian. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya, kata Rasulullah, aku pernah diberitahu bahwa ada 3 golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah, yang pertama, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya dan senantiasa menjaga kesuciannya. Dan yang ketiga adalah hamba sahaya yang senantiasa beribadah kepada Allah dan juga dia menasehati tuannya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, menurut Rasulullah SAW bahwasanya 3 golongan yang masuk surga tanpa hisab itu, selain daripada yang disebutkan di atas itu adalah ada golongan yang lain yang juga bisa, apabila dilakukan, bisa juga kita masuk surga tanpa hisab. Yang pertama adalah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang masuk surga tanpa hisab selain daripada 3 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang tersebut di atas, yaitu mereka yang mengerjakan sholat tepat pada awal waktunya. Untuk mengerjakan sholat di awal waktu ini memang amatlah berat, kecuali mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, karena ganjarannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sebelum azan dikumandangkan, kita sudah berada di masjid, maka kita akan mendapat nur cahaya Allah, dan kita juga mendapat ganjaran pahala yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi mereka yang tidak sempat melakukan di awal waktu, namun Allah memberikan waktu yang masih longgar, jangan sampai kita keluar daripada waktunya. Karena apabila kita keluar daripada waktunya, walaupun kita di akhir-akhir waktu sholatnya, tapi masih bisa kita untuk melakukan sholat, asal jangan di luar waktu sholat, karena itu termasuk orang-orang yang dikategorikan lalai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesibukan kita masing-masing di atas dunia ini berbeda-beda. Ada yang kerjaannya tidak bisa ditinggalkan pada saat itu, karena pada saat itu dia harus menyelesaikan bangunannya, karena corannya sedang berlangsung, maka dia memang tidak bisa mengerjakan sholat pada awal itu. Oleh karena itu dia hanya bisa di akhir-akhir waktu saja. Dan banyak pekerjaan yang lain yang tidak bisa kita untuk melakukan sholat di awal waktu. Tapi namun mereka yang bisa melakukannya di awal waktu, Allah memberikan ganjarannya masuk surga tanpa hisab. Dan yang kedua adalah orang yang meringankan beban orang lain.
Saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang untuk meringankan beban orang lain juga itu termasuk suatu pekerjaan yang berat. Apalagi urusan kita masing-masing memang banyak. Anak sekolah yang banyak, belum lagi urusan-urusan lain yang harus kita bayar juga banyak. Bagaimana kita harus bisa membantu untuk meringankan beban orang lain? Tapi andainya kita ada seseorang yang minta bantu dan pertolongan pada kita pada saat itu, dan kita mampu memberikan pertolongan kepadanya sebisanya dan semampunya, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa masuk surga tanpa hisab. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah ya Rabbi, dari sekian banyak amalan ibadah yang kulakukan, apakah sholatku yang paling kau sukai?" Tidak, kata Allah. Apakah puasaku yang kau sukai? Juga tidak, kata Allah. Lalu apa yang paling kau sukai? Ada suatu amalan yang kau lakukan, orang lain merasa bahagia, orang lain merasa bangga, orang lain merasa senang hati karena bantuan dan pertolonganmu. Itulah amalan yang paling kusukai. Andaikan ada orang minta bantu dan minta tolong sama kita, dan kita membantunya, dia merasa bahagia dan merasa bangga. Itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Ini juga termasuk jihad. Orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, yang dia sudah tidak lagi mau melakukan perbuatan zina, tidak lagi mau melakukan perbuatan mabuk-mabuk dan dosa-dosa yang lainnya, maka dia mau memperbaiki dirinya untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah memberikan umur yang panjang, yang semestinya sepanjang-panjang umur manusia, kata Rasulullah, sebaik-baik umur yang panjang adalah panjang umurnya tetapi baik amal ibadahnya. Dan sejelek-jelek manusia adalah diberikan umur yang panjang tetapi jelek amal ibadah yang dia lakukan dan senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari memang kita dianjurkan untuk berusaha dan berikhtiar kepada Allah. Namun yang selebih daripada itu, kita harus bertawakal kepada Allah, karena segala usaha dan ikhtiar kita hanya Allah saja yang menentukan. Kita hanya bisa berusaha dan berikhtiar, namun ketentuan hasilnya Allah yang menentukan. Kemudian daripada itu, orang-orang yang bertawakal kepada Allah, segalanya dia pasrahkan dirinya semata-mata karena Allah. Sebelum kita tidur, maka kita harus juga berpasrahkan diri kepada Allah. Sebelum kita keluar dari rumah, juga kita harus pasrahkan diri kepada Allah. Betapa banyak orang yang keluar rumah pada saat itu dia tidak kembali lagi, karena dia meninggal di tengah jalan. Bermacam akibat yang terjadi pada saat itu, akhirnya dia meninggal dunia. Andaikan dia sudah bertawakal kepada Allah, maka surgalah yang menantinya. Dan yang terakhir adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah sudah memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan dan kesehatan. Kesehatan yang kita alami pada saat ini itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang berada di rumah sakit pada saat ini, matanya sudah melotot. Menurut dokter, dia sudah koma. Berminggu-minggu dia tidak sadarkan diri, hanya tinggal menunggu titiknya saja, dan dia tidak bisa bangun-bangun lagi, dan akhirnya meninggal dunia. Sementara kita yang sehat pada saat ini bisa menghirup udara segar, bisa beribadah, bisa beraktivitas dan bekerja dengan baik, kita mendapatkan rezeki yang banyak. Pantas dan bersyukurlah kita kepada Allah, dan dengan syukur itu kita berbagi kepada yang lainnya. Apabila memang rezeki kita berlebih daripada yang lain, itu bukti syukur kita kepada Allah. Selanjutnya bukti syukur kita kepada Allah, badan yang sehat ini kita pergunakan untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah sakit, betapa susahnya orang untuk beribadah.
Demikian yang bisa khatib sampaikan pada hari yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.